Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru, bertemu lagi dengan Bu Guru Elis di pelajaran tematik. Gimana anak-anak Bu Guru di rumah? Kabarnya sehat semuanya? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalau ada yang lagi sakit, Bu Guru doakan semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Bu Guru, tak terasa ya, kita sekarang sudah pindah ke tema 2B. Nah, untuk murid-murid Bu Guru yang belum tahu yang mana sih buku 2B, Bu Guru akan perlihatkan. Nah, ini adalah cover depan untuk buku 2B. Apakah murid-murid Bu Guru ada yang sudah menyiapkan buku 2B-nya? Nah, kalau yang belum, Bu Guru tunggu siapkan dulu buku 2B-nya. Jangan lupa siapkan juga pensilnya, karena nanti di akhir pembelajaran kita akan ada soal latihan. Baik, murid-murid Bu Guru, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, kita tepuk SDIT dulu ya. 1, 2, 3. SDIT. Bina Bangsa saleh, kreatif, mandiri. SDIT Bina Bangsa. Yes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, murid-murid Bu Guru ternyata sudah siap belajar tema 2. Tema 2B, subtema 1, judulnya yaitu bermain di lingkungan rumah. Nah, sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu nih pengertian dari aturan. Nah, simak baik-baik materi yang akan Bu Guru sampaikan ya, pintar. Selamat menyaksikan. Aturan adalah sesuatu yang sudah kita sepakati dan harus kita laksanakan. Misalnya, ketika kita bermain bersama adik atau kakak di rumah, ada macam-macam aturan yang harus kita laksanakan. Contohnya, yang pertama ada di sebelah, bermain dengan rukun. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bermain tidak lupa waktu. Maksudnya apa ya bermain tidak lupa waktu? Maksudnya gini, jika waktunya belajar, harus dilaksanakan belajar. Jika waktunya sholat, harus laksanakan sholat. Dan jika waktunya makan, laksanakanlah makan siang. Nah, ketika waktunya harus mandi, ketika sore hari, harus mandi. Jangan sampai seharian penuh bermain saja. Itu tidak boleh. Yang ketiga, merapihkan mainan di tempatnya. Misalnya, tadi kita bermain boneka. Nah, tempat boneka tersebut ada di lemari. Harus kita simpan kembali di lemari ketika bermainnya sudah selesai. Nah, ketika kita bermain robot, nah robotnya ada di mana? Ada di tempat, misalnya ada di kotak mainan. Ketika selesai bermain, kita harus simpan di kotak mainan lagi. Nah, ini yang harus kalian lakukan ketika di masa pandemi ini. Jangan lupa cuci tangan. Nah, ketika hendak bermain dan ketika setelah selesai bermain, jangan lupa mencuci tangan. Nah, cuci tangan itu wajib karena bisa menghindarkan dari sumber penyakit. Jadi apa peraturan yang ada di rumah ketika kita bermain? Yang pertama, bermain dengan rukun. Yang kedua, bermain jangan lupa waktu. Yang ketiga, merapihkan alat bermain ke tempat semula. Yang keempat, mencuci tangan dan kaki ketika hendak bermain atau setelah bermain. Di halaman 25 ada aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Kita perhatikan dulu ya.
aturan di rumah Nina itu ada apa aja sih? Nah, kita lihat. Yang pertama, bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, ini bisa dilakukan oleh anak-anak Bu Guru ketika nanti kita sudah masuk dalam masa tatap muka ya pinter ya. Nah, walaupun sekarang masih BDR, masih belajar dari rumah atau masih daring, murid-murid guru juga jangan sampai bangunnya siang. Jadi nanti mengerjakan tugas dari Bu Gurunya terlambat ya. Nah, belum bermain. Nah, ini juga wajib murid-murid Bu Guru lakukan. Kenapa harus dilakukan? Berpamitan sebelum bermain karena biar ayah dan bunda tidak khawatir. Misalnya ketika ayahnya ingin bermain dengan kakak, bunda, kakak di mana ya? Nah, ketika kakak sudah berpamitan bersama bunda, bunda bisa memberitahu pada ayah, kakak sedang bermain di rumah tetangga ayah. Nah, berarti bunda tahu di mana kakak bermain. Tapi ketika kakak bermain tidak berpamitan pada bunda atau pada ayah, ketika mencari mereka kebingungan di mana keberadaan kakak. Nah, itu tidak boleh, membuat orang tua khawatir ya pinter ya, tidak boleh. Yang ketiga, nah sekarang kita sedang belajar tematik 2B. Nah, pasti buku tematik 2B-nya kita pakai. Nah, ketika kita selesai belajar, alangkah baiknya murid Bu Guru, buku yang sudah dipakai disimpan kembali. Disimpan di mana? Disimpan di meja belajar. Nah, manfaatnya apa? Banyak sekali ketika kita melaksanakan aturan. Nah, nanti Bu Guru berikan apa saja manfaat-manfaat ketika kita melaksanakan aturan. Di halaman 39 ada cerita tentang Deli dan Bunda. Bu Guru akan bacakan ya. Murid-murid Bu Guru dengarkan dengan baik dan boleh ikuti Bu Guru sambil membacanya. Di halaman 39 di bagian bawah ya pinter. Deli sangat senang. Hari ini Deli bermain ke rumah Mary. Sebelum bermain, Deli pamit kepada ibunya. Ibu berpesan kepada Deli agar tidak pulang sore. Pesan ibu Deli adalah aturan. Nah, masih ingat tadi aturannya. Jangan lupa waktu. Deli mematuhi aturan tersebut. Nah, setelah sampai di rumah Mary, mereka bermain bersama. Ketika bermain ke rumah teman, nah pasti ada aturannya. Tadi sudah Bu Guru jelaskan aturan ketika bermain dengan kakak atau adik di rumah. Nah, ketika bermain di rumah teman pun ada aturannya. Kita lihat di halaman 40 ya. Gambar yang pertama, saat bermain harus rukun. Nah, tadi yang bermain siapa aja? Ada Mary dan ada Deli. Mary dan Deli harus bermain dengan rukun, tidak boleh berebut mainan. Apalagi Deli ketika bermain di rumah Mary, tidak boleh berebut mainan Mary, harus bermain dengan baik. Gambar yang kedua, saling meminjamkan mainan. Nah, ketika Deli sedang bermain mainan yang satu, Mary tidak boleh merebutnya. Begitu pula dengan Mary ketika mainan sedang dipegang oleh Deli, tidak boleh berebut ya. Gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, merapikan mainan setelah bermain. Nah, Deli ketika hendak pulang, jangan langsung pulang kalau habis main di rumah teman. Harus dirapikan dulu. Itu adalah teman yang baik. Kenapa kalau misalnya Deli langsung pulang? Pasti nanti Mary langsung kena omel bundanya. Mainannya tidak dirapihkan setelah bermain. Nah, pasti nanti ketika Deli mau main lagi, nanti nggak enak. Makanya setelah bermain harus langsung dirapihkan ya pinter ya. Di halaman 40 nanti Bu Guru akan berikan tugas. Nah, tugasnya itu nanti kerjakan ya. Baik, materinya sudah selesai. Nah,
Jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 25 dan halaman 40. Nah, itu adalah tugas anak-anak Bu Guru ya. Nanti ketika mengerjakan jangan lupa difoto. Nah, setelah difoto, nanti foto juga hasil soal-soal yang sudah dikerjakannya. Kirim ke Bu Elis, oke? Nah, Bu Guru pesan kerjakannya harus sendiri, tapi boleh sih dibantuin Bunda ya. Dibantuinnya kalau misalnya masih belum paham boleh tanya-tanya Bunda, oke? Pembelajarannya sudah selesai, pintar. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, tetap stay di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.